Jadi debat kusir nggak karuan. Cari yang kompeten, yang tenang. Itu Bang, sementara mungkin yang lain juga Makasih ingin abangku, banyak Masya bercerita Allah. dengan Bang Zuma. Buat saya terima kasih banyak waktunya udah diberikan. Makasih ya teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bang Fuad. Assalamualaikum Makasih bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Oi, Muslim apa Kristen Bang Oi? Halo, Kristen. Ya, gimana Bang Oi? Mau bertanya ke Zuma. Zuma, Gurunda. Iya, Halo Gurunda. iya, Gurunda, saya mau bertanya Gurunda. Bolehkah? iya. Silakan. Gurunda, apakah Muhammad ini betul-betul buta huruf dan tidak bisa Nabi Muhammad itu disebutkan buta huruf dikarenakan beliau buta terhadap kitab sebelumnya. Gak bisa Ibrani, gak bisa Aramaik, gak bisa Yunani. Dia tidak mengerti tentang kitab suci, gitu loh. Jadi dikatakan dalam Al-Quran, beliau Nabi yang ummi, kemudian beliau adalah orang yang tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quranul Karim. Tetapi setelah beliau menerima wahyu, beliau adalah manusia terpintar dan tercerdas di jagat raya ini dan belum ada saingannya sampai hari ini. Gitu saudara. Oh, berarti buta huruf itu tidak betul ya? Itu sudah betul, tadi kan sudah saya jawab. Oh, buta huruf ke kitab-kitab sebelumnya begitu? Iya, beliau buta terhadap kitab-kitab sebelumnya. Dia tidak Di mana ngerti. dalilnya itu? Di mana dalil? Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48. Iya, coba dibacakan. Memang bisa. Memang ngerti kalau saya baca. Bisa bang kalau saya baca bang. Maknanya saja, langsung ke... Oh berarti anda lebih buta huruf lagi berarti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala takhuttu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Tapi kemudian setelah beliau menerima Al-Quranul Karim, beliau adalah manusia yang tercerdas di antara seluruh manusia yang pernah ada di atas muka bumi. Rasulun minallah yatslu suhufan mutahhara. Seorang rasul dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran kemudian, kenapa? Contoh misalnya contoh di dalam Al-Quranul Karim, beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Sedangkan di kitab terdahulu di Ayub 26 nomor 11 diterangkan bahwa tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang oleh hardiknya. Hari ini zaman modern, zaman canggih, zaman di mana pesawat bisa keliling dunia, belum pernah ada orang yang pernah melihat langit itu punya tiang. Nabiku Nabi Muhammad saking cerdasnya, dalilnya dia bisa mana Zuma? Dalil apa? Dalil Muhammad apa? itu bisa baca. Muhammad bisa baca. Nah tadi kan sudah dibacakan ayatnya. Berarti Anda lebih buta huruf lagi berarti ya. Tadi saya sudah bacakan loh.
Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang beliau. Rasulun minallahi yatsu suhufan mutahharah. Kalau sekarang ini, zaman modern, sudah canggih, zaman digital, masih ada orang yang tidak bisa membaca. Itu aslinya itu buta huruf itu. Itu benar-benar koplak. Nabi Muhammad kitabnya Al-Quran, beliau bisa baca Quran. Orang Kristen kitabnya Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, tidak bisa baca Ibrani, tidak bisa baca Yunani. Itu aslinya buta huruf, buta koplak. Betul nggak? Yang dibilang-bilang itu tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tidak valid ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggak? Betul nggak yang saya katakan? Soalnya Zuma yang saya dengar itu Muhammad itu buta huruf dan tidak bisa tulis di TikTok. Iya juga emang. banyak, Ustadz Memang juga. butanya itu tidak diragukan lagi. Nabi Muhammad itu tidak bisa baca Ibrani, tidak bisa baca Yunani. Mana dalilnya kalau dia tidak bisa baca Ibrani? Astaghfirullahalazim, ya Allah. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la takhuttu biyamini izal lartaba mubtilun. Nah, itu ayatnya tuh. Al-Qur'an surah apa itu teman-teman? Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wa la takhuttu biyaminika izal lartaba Suratnya sendiri tidak mubtilun. ditahu. Surah Al-Ankabut ayat 48 gitu. Gitu ya. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah belajar tentang kitab terdahulu. Berbeda dengan Kristen. Kristen itu sudah terjemahan demi terjemahan demi terjemahan demi terjemahan, Terjemahannya direvisi, dibacakan. dikoreksi, Supaya kita direvisi. umatnya paham. Tapi orang Kristen sedunia pun tak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Ini bukan buta huruf lagi, buta koplak. Saudara bisa nggak membedakan antara manusia dengan Tuhan? Bisa nggak, saudara Oi? Nggak bisa kan? Tapi Zuma, kalau seandainya itu kan saya menerangkan seperti kau menerangkan. Oh begini itu, pasti kau tidak terima juga loh. Mana dalilnya? Mana giliran ditanya dalilnya? Sekarang kamu minta dalil, saudara. Saya kasih kamu dalil. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab. Dan engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Itu dalilnya sudah kubacakan. Berarti kamu itu bukan cuma buta huruf, tapi buta otak, buta akal. Parah kau itu. Parah. Berarti pernyataan Saudara itu parah loh. Anda minta dalil, tak kasih dalil. Pernyataannya Minta lagi dalil. Nah sekarang saya mau uji Anda. Gantian kita. Kabur dia. Cobalah saudara-saudara Kristen itu ya. Kalau Anda bertanya itu atau naik di Komal Islam itu, jangan anggap diri Anda itu sendiri. Ya, belajarlah memahami bahwa di luar Anda banyak orang Kristen yang nyimak diskusi Anda itu. Banyak yang menyaksikan Anda naik di Komal Islam dari kalangan Anda Kristen. Mereka malu dengan perilaku Anda begitu. Anda minta dalil, dikasih dalil. Ya kan? Dikasih contoh pula tuh. Bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan langit diciptakan oleh pencipta langit dan bumi tanpa tiang. Meruntuhkan ajaran sebelumnya yang ada di kitabmu. Ayub 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Berarti menurut kitab yang kamu ambil dari agama lain, ya, kamu ambil kitabnya Yahudi, di mana kitabnya Yahudi mengatakan langit itu punya tiang. Sekarang tolong buktikan dan perlihatkan ke kami mana tiang langit itu. Silakan. Nah ini Pirboy mau diskusi apa mau bertanya doang? Ya, saya ajukan tanpa bahasa Alkitab dan bahasa Al-Quran. Oke. Tanpa menyinggung kita semua saudara. Di sini saya tegaskan, dicari di Al-Quran kalian, dunia diciptakan. Katanya jangan bahasa Al-Quran tadi gimana sih? Ada bahasa, enggak ini bahas dua, bukan. Kocak. Enggak, sekarang gini aja.
Bahasa Al-Quran Gimana? adalah kitab, buktikan di Al-Quran kalian. Dunia diciptakan pertama kali itu langit atau dunia itu. Mati nih. Terus nabi kalian yang kalian anggap Kalau diskusi dua arah, Pir. Gimana sih mau diskusi tapi Mana nggak mau duluan dua arah dia? mana duluan diciptakan langit atau dunia? Gimana sih? Allahu Akbar, Masya Allah. Cobalah ya. Kalau saudara itu mewakili agama saudara, diskusilah kita dengan baik-baik, itu ya kan ya. Ayo kawan, silakan. Ya, kalau mau diskusi baik-baik silakan deh. Dogo cingcalang. Dibuka Ayo, ayo. mic-nya. Ayo. ya pahamin dulu kitab kalian baru bisa kalian bahas kitab kami. Kitab kami itu ada duluan. Terbalik. Kitab kami ada duluan dibanding kitab kalian. Iya, Al-Quran kalian iya. juga ngakuin kitab kami. Iya. Artinya, Betul. di Al-Quran kalian juga ngakuin kitab kami. Iya, betul. Terus masalahnya di mana? Masalahnya di mana, Dek? Adek, Malah ngopi dia tenggelam. Adek, masalahnya di mana? Tadi dengan Aldo, saya sudah bahas kitabmu itu. Seorang Nggak perlu Aldo bahas kitab kami. Kitab kami ada duluan daripada kitab kalian. Di kitab kalian. Kitab kalian pun mengakuin kitab kami ada dulu. Ngerti nggak? Iya, Sekarang yang terus namanya nabi palsu, ya, nabi kami itu Yesus melakukan mukjizat, oke. menyembuhkan orang sakit, membangkitkan Iya. orang mati. Ya, itu nabimu. Ya, iya nabiku. Di mana Nabimu Yesus ada diutus nggak? untuk orang Kristen? Di mana dalilnya? Dia nabi untuk Ada. Kristen. Silakan. Udah. Sekarang Silakan. gini aja. Gini aja. Tunjukkan Nah, dulu. Nabi Muhammad. Cendol basi. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kalau yang kamu maksud mungkin Kristus yang datang ke Paulus. Nah, itu untuk Kristen, itu betul. Beda antara Yesus anak Maria yang untuk Bani Israel dengan makhluk berupa cahaya yang datang mengaku-ngaku sebagai Yesus Kristus kepada Paulus. Itu beda sosok, beda orang, beda pribadi. Jadi Yesus itu ada dua, ada yang asli, ada yang palsu. Nah, yang kamu ikuti itu yang datang setelah Paulus diduga palsu. Makanya kamu makan babi, tidak bersunat karena kamu mengikuti Yesus yang diduga palsu. Kalau Yesus yang asli mengajarkan Bani Israel taat kepada hukum Taurat. Itu Yesus asli. Lah kamu bukan pengikutnya, kamu mengikuti sosok cahaya yang ngaku-ngaku Yesus. Akulah Yesus yang menganiaya. Nah, itu yang kau ikuti tuh. Yang ngaku-ngaku pernah dianiaya sama Paulus. Nah, itu yang kau ikuti. Pahan gak? Woi! Kaget. Halo. Silakan kalian ketawa. Intinya di Al-Quran Kamu kalian ditanya juga mengakui tadi, kamu kitab kami. ditanya. Iya. Kawan, tadi kamu mengiyakan ada ayatnya. Mana? Tunjukkan. Kau cuma mau naik sini menyek-menyek ngapain, Bang? Namanya apa, Bang? Dalilnya Iya, kalau Yesus diutus untuk kepada orang Kristen itu mana dalilnya? Ayo Intinya nabi dibuka, yang Min. benar itu nabi yang menyembuhkan, Aduh, parah ini orang. Kalau Kenapa nggak bisa bisa diskusi, lagi? jangan Gimana? minta naik. Udah Cendol basi. Kalau nggak bisa diskusi, jangan minta naik. Bikin malu aja kau. mikrofon saya jangan di on off dari host. Lu belum jawab, Firboy, jawab dulu itu. Mic saya jangan dikontrol, oke? Ih, jangan di apa? Mic saya jangan dikontrol, jadi jangan ngomong jelasin dulu. Ngomongnya kok gitu? Kok gitu? Ini aja udah. Jorok, jangan jorok. Kok ngomong Eh, jorok? Aduh. Udah dengar dulu, dengar jorok. dulu.
Udah, ya kan? Di nabi kalian ada nggak yang menyembuhkan, Aduh. Ciri-ciri Ini nabi palsu itu justru Ya, bisa nabi kalian menyembuhkan. itu kawinin anak di bawah Matius Nabi kalian 24 itu nomor yang kawin di bawah 24. Aduh, gimana saudara ini? nabi kalian itu yang kawin di bawah umur. Nabi kalian itu yang Ya, Bang Liping. Selamat malam Bang Liping. Bang Liping. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Ya, baru mualaf 2 bulan kemarin, Bang. Masya Allah. Alhamdulillah. Bukan yang jualan karpet ini, bukan? Bukan. Bukan, Kirain Bang. yang jualan karpet nih. Salam kenal saja sama Gurunda Bang semua dengan sahabat Handia Lebes. Iya, iya, Sahabat Bang. siapa ini, Bang? Makasih, Bang. Masya Allah. Sama Istiqomah ya, Bang ya. Alfi, Iya. Iya. Amin. Oke, Bang. Gurunda satu Oke. dulu. Makasih ya. Lu kenapa mualaf kan enak kayak tadi. Kerjanya nista, tidak suka Nabi Muhammad. Kenapa lu gak ikut dia tadi aja, Bang? Asing nggak tuh kalau gitu. Awalnya sih saya membenci agama Islam, hanya saya pelajari Alkitab, endingnya di situ Yesus bukan Tuhan. Di situ tidak ada data jelas akurat bahwa Yesus adalah Tuhan. Gimana mau Tuhan, Bang? Wong dia manusia. Itulah. Susah. Baru di gereja dengan di Alkitab beda, Bang. Nah, di gereja prakteknya beda. Iya. Nah, itulah. Minta di follow dulu saya teman-teman di bawah, mohon. Iya. Akun kecil Siap. ini. Mualafnya di mana Bang? Syahadatnya di mana Bang? Di masjid, Bang. Oh, di masjid. Masya Allah. Iya. Udah punya sertifikat mualafnya? Sudah ada sama Ustadz itu. Oh iya, Alhamdulillah. Siap. Iya. Oke, buat teman-teman Kristen yang punya akal, yang punya ilmu, silahkan naik ke atas ya. Terutama buat para pendeta, pastor, atau biarawati yang ingin belajar tentang Bible, silahkan naik ke atas. Saya yakin mereka nggak ada yang paham Gurunda tentang Bible. Ini ada Kak Pankes nih, Bang Tian. Ini ada Pain. Selamat malam Pain. Ya, halo. Ya, selamat malam Mbak. Ya, halo. Ini kemarin yang sama Bang Juma sama Unirifa juga. Oh, dari Kristen ya Mbak Grace? Iya, yang Ya, silakan mau diskusi apa mau bertanya aja Mbak Grace. apa ya yang mau sekedar nanya-nanya aja sih sama Bang Juma. Oh iya. Ya, buat teman-teman silakan di follow akun yang di atas ya, terutama yang Akang nih yang ini. Belum 1000. Silakan Mbak Grace kalau belum bertanya. Bang Juma masih ingat gak kemarin yang sama Unirifa itu? Yang kemarin di tempat Bang Juma hujan. Yang di pojokan sekolah itu. Bukan. Yang pakai dress merah. Yang pakai dress merah itu Gurunda lagi belajar. Iya, dia. yang pas rintik hujan itu kamu bawa payung berdua, bukan? Itu mah lagu Obi Mesak. Oh yes. Bukan. Ya, saya izin turun dulu Gunda, sahabat awal. Iya, makasih, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Grace kalau mau bertanya silakan. Oh ya, gini tuh Bang Juma, bukan mau nanya-nanya sih, mau nanya-nanya memang mau belajar gitu kan, cuman sekedar mencari tahu. Itu Bang Juma, Grace kan posisinya lagi belajar nih, pertanyaan Grace itu yang pertama, dosa nggak ya? Kita kalau posisi kita itu 50-50, gimana Bang Juma? Percaya Kristen iya, percaya Islam juga iya, sama-sama ada benarnya. Iya. Jadi kalau di Islam tuh ya, yang hak itu pasti hak, batil pasti batil. Iya sih. Iya, tapi karena status saudari ini lagi taraf pencarian, ya itu wajar itu terjadi. Iya. Bahkan tuh terkadang pertanyaannya tuh dosa nggak ya gitu, yang kayak gitu ya. kalau statusnya
masih dalam taraf pencarian, Itu. istilahnya belum pernah syahadat, ya tidak ada dosa. Kemudian bagi orang kafir ketika melanggar satu hukum itu bukan dikatakan berdosa. Memang mereka tidak dikategorikan ada perintah, tapi jatuh kepada kekafiran. Kalau kafir itu bukan dosa lagi, tapi memang sudah stempel sebagai penghuni neraka. Kecuali mereka melembutkan hati lalu kemudian meninggalkan kekafiran tersebut. Jadi hanya ada dua hukum tuh. Hukum untuk yang muslim dan kemudian hukum untuk yang kafir. Ada kafir, ada muslim. Kalau mau mengikuti aturan-aturan Tuhan, jadi muslim. Kalau tidak mau mengikuti aturan Tuhan, jadi kafir, kufur. Artinya sudah bersaudara dengan iblis. Karena ingkar terhadap pencipta. Nah, beda dengan saudari. Saudari ini dalam tataran sedang mencari kebenaran. Kan gitu. Iya benar. Silakan aja. Iya masih belum ke titik-titiknya aja. Ini Iya, masih kayak betul. kulit-kulitnya aja, nggak apa-apa ya Bang, cuma ya Iya, nggak apa-apa. nanya-nanyanya gitu kan. Siap. Memang posisi saya memang lagi sedang belajar. Ya, Memang mencari gitu kan. Soalnya kan di sini ada benernya, di sini juga ada benernya. Jadi iya. yang benar itu yang mana gitu. Pertanyaan besar itu dalam hidup saya. Yang benar itu yang mana gitu kan. Kemarin saya dari ngikutinnya juga dari kemarin ini ada kutipan yang saya lihat di beberapa akun kan. Ini ada katanya apa dasar dia yang membuat dia ingin masuk Islam gitu kan. Pernah nggak Bang membaca Yohanes 14:15 itu? Pernah terkait dengan penghibur. Iya betul, dan menghibur. Ya, pernah. Bahkan itu sering saya ulas. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala Iya perintahku. betul. Kan Satu gitu. pertanyaan juga itu, kok dia ngomongnya seperti itu ya? Kok dia merintahnya kayak seperti itu ya gitu kan? Berarti selama ini siapa dia? Jadi bapaknya lagi siapa gitu? Jadi gini, kalau di dalam Al-Quran dikatakan atiullah wa atiur rasul. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Nah, Yesus datang kepada muridnya, memerintahkan muridnya percaya dirinya sebagai utusan Tuhan. Tapi Kenapa anehnya, dia dituhankan? nah itu dikarenakan yang menuhankan itu bukan muridnya. Kan dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti orang bisa hidup kekal apabila mengenal Tuhan yang diajarkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Dalam Islam, la ilaha illa huwa wa Isa wa Yesus Rasulullah. Itu di Islam. Jadi Tuhan yang datang menyatakan diri kemudian melalui mujizat sehingga lahirlah Yesus tanpa ayah adalah satu-satunya Tuhan. Dan Yesus yang mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat adalah utusan Tuhan. Dan ingat, kenapa Yesus menekankan dirinya agar diimani sebagai utusan Tuhan? Karena dia diutus kepada Bani Israel dan Bani Israel menolaknya. Maka Yesus menerangkan, jika Bani Israel menerimaku sebagai utusan Tuhan, maka mereka mendapatkan hidup yang kekal. Jadi bukan menerimanya sebagai Tuhan. Adapun Kristen yang menuhankan Yesus, diduga Kristen ini pengikut Yesus palsu. Gitu Mbak. Iya. Karena memang ada Yesus palsu.